Salam jemaat-jemaat Tuhan, kembali kita bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan pagi ini yang terambil di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai kepada ayat yang ke-11. Dikatakan demikian: akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian. Haleluya. Ternyata Paskah adalah jalan perdamaian. Paskah adalah jalan perdamaian. Dalam firman Tuhan ini dikatakan begini: bagaimana Allah berdamai dengan manusia. Dalam ayat yang ke-8 bicara, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ini jalan yang pertama. Dia tunjukkan kasih-Nya. Dia tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah pernyataan Paskah adalah perdamaian. Allah sendiri menyediakan kasih itu di hatinya untuk menyelamatkan orang, bahkan berdamai dengan manusia berdosa. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Tadinya dikatakan Dia tunjukkan kasih-Nya dengan cara apa? Yesus telah mati di kayu salib. Dalam waktu Yesus tergantung di kayu salib, apa yang berlaku? Dikatakan firman Tuhan ini, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Ternyata pada waktu Yesus tergantung di kayu salib, darah Yesus tercurah. Itulah nyawa Yesus. Itulah perdamaian yang Allah kerjakan kepada manusia. Dengan kata lain, supaya semua orang yang ada di dunia ini, Allah tidak mau supaya terjadi kebinasaan buat manusia. Itu makanya Allah sanggup memberikan anak tunggalnya Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib dan menumpahkan darah-Nya dengan tujuan terjadi perdamaian Allah dengan manusia. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Haleluya. Berarti pengorbanan Kristus di kayu salib dan darah Yesus yang tercurah itu tujuannya adalah menyelamatkan saya dan kita semua dari murka Allah, dari hukuman. Itulah yang Allah telah kerjakan. Ayat yang 11 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian. Haleluya. Seharusnya ketika kita sudah mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat hidup kita, kita tetap bermegah. Kata bermegah di sini adalah kita menjadi penyembah Tuhan. Kita mengagungkan kebesaran Tuhan. Kita menerima
kemuliaan yang Yesus telah berikan kepada kita, dan kita kembalikan pujian, kehormatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bermegah karena apa? Kita mengalami penyelamatan, perdamaian yang daripada Allah sendiri. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kalau hari-hari ini kita mulai melupakan apa yang Yesus telah kerjakan buat saya dan kepada kita semua, sudah kehilangan semangat, tidak ada gairah, tidak lagi mengalami namanya kebangkitan kasih di dalam roh kita, tidak ada lagi kebangkitan roh untuk menyembah Allah. Kiranya dalam sempana Paskah ini, karena Paskah ini berbicara tentang perdamaian, dia akan memulihkan roh kita kembali, dia akan membangkitkan iman kita kembali, dia menyegarkan roh kita kembali, supaya bermegah, bermazmur, mengagungkan Allah, karena dialah yang memberikan perdamaian, karena dialah yang sanggup menyelamatkan saya dan kita semua dari murka Allah itu sendiri. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kiranya sempana Paskah ini roh kita tetap segar, iman kita tetap dibangkitkan, bahkan penyembahan kita kepada Tuhan semakin hari semakin tajam, semakin berkobar-kobar, semakin bergairah bagi Tuhan. Apapun keadaan, apapun yang sedang terjadi di sekitar kita hari-hari ini, itu bukan menggogat iman kita, itu tidak akan menghalang kita untuk menyembah Tuhan, tetapi menyegarkan roh kita, bahkan membuatkan iman kita semakin hari semakin bangkit untuk mencari wajah Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya kasih dan damai sejahtera Tuhan memenuhi hatimu dimanapun, baik yang sedang berada di rumah, bahkan yang sedang bertugas. Saya percaya damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap hati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan diberkati.